Halo guys, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu, amin. Nah, kali ini balik lagi kita di AutoShare mau ngebahas soal otomotif. Tapi berbeda, kali ini kita mau bahas soal motor listrik. Wow, samping kanan saya udah ada nih satu motor listrik yang fisiknya ini mirip banget ya sama siapa ya kira-kira? Ini dari depan, samping, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Ini mirip banget dengan Vespa Primavera. Wow, gimana ya fitur sama detail-detailnya? Kita ulas saja langsung di AutoShare. Ini adalah motor listrik produksi dari BF Goodrich, salah satu perusahaan yang dulunya produksi ban, sekarang juga bergerak ke motor listrik. Ini tipenya adalah BF V7. Benar-benar mirip banget ya. Mungkin kalau dinilai ya sekitar 80% sampai 90% ini mirip banget fisiknya sama si Vespa Primavera. Jadi mungkin bisa jadi solusi ya buat teman-teman kalau pengen punya Vespa tapi budgetnya masih terbatas, mungkin ini adalah solusinya. Oke, kita langsung aja bahas dari bagian depannya. Lampu depan ini benar-benar mirip juga sama si Vespa. Bentuknya bulat, tapi dia beda. Kalau yang punya Vespa LED dengan 2 layer, kalau ini dia punya satu, tapi lampunya udah LED, lampu depan udah LED. Ke bagian depan, ini bodi depannya mirip banget juga sama si Vespa Primavera dengan punya dasi. Wah, detailnya bener-bener mirip banget nih ya. Ada punya dasi, kemudian lampu sennya kanan kiri juga sama persis bentuknya ya. Tapi si lampu sennya ini masih bohlam. Lampu sen kanan kiri. Terus juga ada ini nih, aksen seperti kayak si Vespa Primavera. Dia juga punya tanduk di atas spakbor depan. Dan kita turun ke bagian bawah, kaki-kakinya. Ini ban BF V7 ini menggunakan ban ukuran 3.00 dengan ring 10 inci. Bannya juga udah tubeless. Dan yang spesial nih, detail velgnya ini keren banget loh teman-teman. Kalau diperhatikan memang niat banget, desainnya keren. Terus dia juga menggunakan pengereman depan udah cakram, sama seperti di belakangnya. Oke, kita coba ke bagian sampingnya. Di bagian sampingnya terlihat memang mirip banget dengan Vespa Primavera. Bodi sampingnya juga mirip banget. Dengan ada aksennya juga sama. Ini aksennya penutup di tepi garisnya, di tepi garis bodi-bodinya dari bodi depan sampai ke step floornya. Kemudian di samping sini, di bodi samping ini ada stiker garis warna putih ya. Kemudian ada lambang BF-nya, huruf timbul. Terus di tengah-tengahnya ini ada colokan buat buka joknya. Jadi untuk buka joknya ini masih manual menggunakan kunci. Nah, kita bisa buka bagian joknya. Terus ada lampu sennya sama kayak di bagian depan juga, tapi keren ya. Lampu sennya ini di kacanya itu ada yang agak blur dan ada yang seperti garis-garis lurus, jadi nggak monoton kaca polos gitu. Terus di bagian samping sini juga ada ini nih, seperti apa ya, seperti mesin. Dia seperti mesin bentuknya, tapi sebenarnya ini adalah aksesoris saja karena motor ini adalah motor listrik, jadi dia nggak ada mesinnya. Jadi dibuatlah plastik ini. Si plastik ini gunanya untuk menutup bagian belakangnya seolah-olah ada mesinnya, sama seperti motor matic. Kemudian di bagian motornya, V7 ini menggunakan penggerak QS motor 1000 watt dengan bannya ukuran sama ya seperti di depan, 3.00 dengan ring 10 inci. Dan dia menggunakan dual shock ya, jadi shock belakang atau suspensi belakangnya ada 2, kanan dan juga kiri. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Nah, bagian belakangnya ini ada yang spesial ya. Di bagian belakang ini behelnya sudah dibuatkan yang ada raknya. Jadi teman-teman kalau pengen nambah rak atau nambah bagasi di belakang sini bisa tinggal beli aja, tinggal taruh di sini kemudian tinggal pasangin baut. Modelnya keren ya. Jadi behel ini bisa memberikan kesan lebih retro. Terus di bawahnya ada lampu belakang atau stop lamp. Bentuknya juga unik, bentuknya lucu ya. Dengan ada dikasih ini, ada aksesoris chrome-nya juga, udah bawaan dari motornya. Kemudian spakbor belakang,
ditambahin ini nih, ada wadah platnya. Jadi memang motor ini saat ini masih belum bisa diurus STNK sama BPKB, tapi ke depan pasti bakal bisa. Oleh karena itu pabrikannya udah nyediain tempat buat naruh plat. Jadi nanti sewaktu-waktu kalau udah bisa diurus STNK-nya, platnya udah bisa dipasang, tinggal pasang aja di sini. Oke, kita ke bagian samping kanan. Nah, di bagian samping kanan sama seperti sebelah sana juga. Terus di sini juga ada penutup, aksesoris penutup ya, bentuknya seperti mesin tadi dengan pengereman. Di belakangnya ini ada pengereman cakram, jadi depan belakang udah cakram juga, keren banget. Terus kalau dilihat diintip di bawah sini ya, sebelah sini kelihatan nih, ini adalah tempat naruh baterai. Di dalam sini udah tertanam baterainya, nanti kita coba lihat dari dalam. Terus untuk step floor-nya, step floor penumpang, dia di sini ya ngikut sama step floor orang yang bawa di depan, sama seperti Vespa Primavera juga. Dia nggak disediain step floor khusus, tapi dia nempel di sini. Oke, kita naik ke bagian atas lagi. Nah, di sini kita mulai ke tombol-tombol ya. Throttle gasnya ada di sini, di bawah throttle gas ini ada tombol P. Tombol P ini fungsinya adalah untuk mengubah mode untuk berkendara. Jadi pada saat kita nyalain awal, nah dia akan muncul mode P atau parking mode. Jadi dia nggak bisa digas, nggak bisa dijalanin, kecuali kalian tekan tombol ini. Ketika ditekan, baru dia berubah menjadi gear 1, gear 2, atau gear 3. Atau istilahnya gear ini adalah percepatan. Mau kecepatan 1, tingkat kecepatan ya. Atau mau lebih kencang lagi, kecepatan 2, mau lebih kencang lagi, kecepatan 3. Terus di atasnya ada tombol buat lampu-lampu, lampu depan, lampu utama. Di sini juga ada lampu buat dim, kemudian klakson. Nah, suara klaksonnya sama seperti motor biasa ya, nggak terlalu cempreng, nggak juga terlalu garang, sedang-sedang aja lah, cocok buat motor-motor matic. Nah, terus ada lampu sen yang kanan dan kiri. Terus kita ke bagian speedometer. Di bagian speedometernya ini kebetulan motor ini adalah edisi kedua. Jadi edisi pertama atau generasi pertama tuh bedanya ada di speedometer. Nah, speedometer generasi pertama itu banyak yang bilang mirip kayak mainan gitu. Tulisannya nyala kayak lampu-lampu dan itu kesannya kayak mainan gitu. Makanya di generasi kedua ini mereka upgrade speedometernya dan bentuknya memang lebih terlihat seperti motor. Nah, di sini bisa kita lihat ya, informasinya lumayan lengkap. Ada indikator baterai, persentase baterai, kemudian ada gear atau kecepatan tadi. Jadi kalau misalnya kita gunain kecepatan berapa, itu kelihatan di speedometer ini. Terus ada kecepatan kilometer per jam. Kemudian di bawahnya ada voltase baterai. Di bawahnya sini ada voltase baterai, yang mana menunjukin voltase baterai kita versus V ya. Sampingnya ini ada V, tanda begini. Itu menunjukkan jarak tempuh kita pada saat kita membuka atau menyalakan motornya. Jadi begitu dimatiin, itu dia bakal restart jadi 0 lagi. Terus kalau misalnya dinyalain lagi, dia bakal memulai dari 0 lagi dan kita jalan, kemudian kita berhenti, maka akan di situ terlihat berapa jarak tempuh yang sudah kita tempuh. Terus di sini ada nggak sih odometernya? Ada, odometernya ada. Jadi kalau kita matiin, nah terus kita nyalain, di situ ada tuh seperti ini nih, 255 km. Artinya dia udah jarak tempuhnya selama dipakai itu 255 km. Jadi dia kelihatan pada saat dimatiin, dinyalain. Nah sekitar 5 detik ya, sekitar 5 detik di awal begitu kita nyalain motornya, itu akan terlihat odometernya. Kita coba buka bagian bagasinya, tapi sebelumnya nih kita bahas dulu bagian kunci. Nah, sebenarnya BF V7 ini punya 2 sistem kunci. Yang pertama, dia punya kunci kontak bentuk seperti ini. Dia juga punya keyless. Dia punya remote buat nyalain motornya dan on off kan. Tapi sayangnya karena motor kali ini nggak ada remote-nya, jadi kita nggak bisa bahas keyless-nya. Kebetulan motor ini adalah motor customer yang lagi servis di dealernya, jadi yang ada cuma kunci kontaknya aja. Tapi kunci kontaknya juga lumayan ya. Bentuknya nggak seperti kunci motor biasa gitu.
Oke, kita coba buka bagian bagasinya. Nah, bagasinya di sini ada ruang untuk bagasi ya. Kalau kalian pengen nyimpen jas hujan ataupun charger bisa muat di sini. Tapi kayaknya belum muat deh kalau untuk helm. Dan di atas di sini ada MCB buat on off motornya. Kemudian sebelah sini ada USB charger. Nah, jadi teman-teman kalau pengen charger di motor ini bisa di dalam jok ini. Tinggal sediain USB aja, tinggal colok, nggak perlu soket lagi, kalian tinggal colokin USB-nya aja. Nah, di bagian bagasinya ini ada penutup di dasarnya. Kalau kita buka di dalamnya, ini adalah baterai. Nah, baterai SLA-nya ada tertanam di bawah sini. Dia menggunakan baterai SLA atau bahasanya aki kering ya, aki kering dengan 60 volt 12 ampere. Tapi khusus di generasi terbaru ini, generasi kedua, kalian udah disediain soket. Nah, ada soket Anderson namanya. Ini bisa kalian gunain buat menggunakan baterai lithium. Nah, jadi kalau kalian pengen upgrade ke lithium, kalian tinggal beli baterainya sendiri, tinggal colokin di sini, dah selesai. Atau kalau kalian pengen nungguin, karena katanya si BF V7 ini ke depan bakal keluar untuk versi yang baterai lithiumnya. Nah, ngomong-ngomong soal bagasi, dia juga punya bagasi depan nih. Nah, bagasi depannya menggunakan kunci, jadi kalau kalian pengen nyimpan benda-benda penting kayak gadget, kayaknya masuk ya. Nih kayak gadget bisa masuk di sini dan bisa disimpan. Wow, ukurannya nggak cukup nih. Kayaknya yang di bawah ini bisa. Atau nyimpan dompet yang kecil-kecil bisa, dan amannya karena ini ada kuncinya, jadi lebih aman. Terus di sebelah sini ada cantolannya buat gantung-gantung barang. Dan di bagian step floor-nya buat penumpang utama atau penumpang depan itu cukup lebar ya, cukup luas. Dan kayaknya kalau misalnya buat naruh galon pun bisa, karena step floor-nya luas. Dan ini berbeda kayak si Vespa ya. Kalau Vespa itu tengahnya ada benjolan, ada dugulan. Kalau ini nggak ada, dia lurus. Jadi kalau misalnya naruh-naruh barang itu juga muat banyak. Nah, kira-kira itulah fitur dan detail-detail dari motor ini. Jadi dengan hasil pabrikan ini, motor GS 1000 watt, kemudian baterai 60 volt 12 ampere, itu katanya bisa menempuh jarak sekitar 55-60 km. Dan top speednya motor ini adalah 45-52 km per jam. Lumayan ya, buat penggunaan dalam kota, buat penggunaan sehari-hari ini lumayan banget. Jadi buat teman-teman yang tertarik sama motor listrik BF V7 ini, kalian bisa langsung cek aja ya, khususnya yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kalian bisa datang aja ke dealernya motor listrik BJM, atau kalian bisa kontak mereka di bawah ini.